Ya, tantangan industri asuransi jiwa di era pandemi COVID ini, pertama produk asuransi relatif menjadi produk yang perlu dipasarkan. Jadi masih dijual, belum dibeli. Saya pikir ini situasi yang dari tahun ke tahun kita alami. Dan saya pikir kalau reputasi dari industri asuransi jiwa ini juga tetap tersakiti atau ternodai atau apapun sebutannya, saya khawatir kita akan tetap melakukan pemasaran, penjualan, tidak pernah dibeli. Yang kedua, pemasaran produk asuransi masih didominasi oleh skema face to face. Bagaimanapun ini memang menjadi nature dari produk asuransi jiwa, terlebih kalau dia sudah sedikit sophisticated, maka calon nasabah pasti minta ketemu. Jadi bukan hanya pihak agen, tapi juga nasabah minta ketemu. Gitu. Yang ketiga, pembatasan aktivitas itu akan semakin mempersulit. Yang keempat, hasil investasi sudah mulai meningkat, namun masih akan dipengaruhi ketidakpastian kondisi pasar modal dan global yang terdampak dari munculnya virus corona varian Omicron dan kemungkinan muncul varian lainnya. Kita nggak tahu apakah ke depan ini ada varian yang lain. Sekarang Omicron, mungkin nanti Tante Ikron, mungkin Mas Ikron, saya nggak tahu. Nah, kalau itu muncul lagi dan menimbulkan masalah, maka situasi 2020 akan bisa kembali terjadi. Bagaimanapun literasi dan inklusi keuangan di Indonesia itu masih rendah. Ini juga tantangan yang sangat besar bagi industri ini dan ini PR panjang. Ya, ini PR panjang yang harus kami lakukan bersama-sama dengan para stakeholders lainnya. Lanjut. Industri asuransi jiwa memiliki prospek yang masih tinggi. Mungkin bisa disimpulkan? Ya, industri asuransi jiwa itu memiliki prospek yang masih tinggi. Jadi kelihatan bahwa penetrasi hanya sekitar 7,1%. Pandemi itu bisa meningkatkan awareness masyarakat, tinggal bagaimana kita mengelola produk dan cara penjual kita. Yang ketiga, seiring dengan membaiknya perkiraan OECD terkait kondisi ekonomi nasional, kinerja industri asuransi dari sisi total pendapatan dan pendapatan premi tahun 2021 diyakini sudah mencapai titik rebound jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Dalam kondisi bisnis as usual, kinerja industri asuransi jiwa tahun 2022 akan lebih baik dibandingkan dengan 2021. Namun akan sangat bergantung pada perkembangan COVID-19 dan varian-variannya dan kebijakan yang akan diambil pemerintah ke depannya. Demikian, lanjut. Terima kasih, saya pikir ini biasa, ada lembaga pemegang polis, perencanaan keuangan masuk kurikulum pendidikan nasional, pemberian tax insentif kepada para pemegang polis, demikian pernah kami sampaikan juga, jadi ini saya pikir umum saja.